Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah menulis. Tak lupa juga kepada seluruh teman-teman kelas X3 yang semoga Allah mudahkan langkahnya dalam mencari ilmu pada pagi ini. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait langkah-langkah menulis. Di sini anggota kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, M. Aris Fadli. Yang kedua ada Kak Ani Sasabila. Yang ketiga ada Kak Dinda Amelia. Dan yang terakhir ada Kak Pipi Aisyah. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama. Menulis merupakan sebuah proses kreatif yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan juga motivasi. Siapapun pasti bisa menulis. Akan tetapi, belum tentu semua dapat menulis dengan baik. Oleh sebab itu, setiap penulis harus mengetahui langkah-langkah menulis dengan baik dan benar, agar hasil dari tulisannya berkualitas dan dapat diterima. Karena menulis merupakan proses kreatif, maka di dalam menjalankan proses menulis, seorang penulis harus mengalami suatu proses atau langkah-langkah menulis yang dengan sadar atau secara tidak sadar dilakukannya. Dilihat dari hubungan satu dengan yang lain, sehingga hasil tulisan yang diciptakan juga memiliki tujuan yang jelas. Langkah-langkah menulis yang perlu diketahui. Langkah-langkah menulis tersebut terdiri dari membuat 5 langkah penulisan. Yang pertama apa? Yang pertama langkah persiapan. Sama halnya dengan melakukan aktivitas lain, menulis juga memerlukan persiapan. Dalam proses persiapan, penulis harus menetapkan beberapa hal. Yang pertama, A. Menetapkan tujuan tulisan. Nah, di sini menulis tujuan tulisan dengan jelas tersebut akan membuat pembaca lebih tertarik karena bacaannya lebih mendetail dan juga disampaikannya dengan jelas pada judul dan tujuan dibandingkan harus meraba-raba apa isi tulisan yang ada di dalamnya. B. Mengidentifikasi pembaca. Langkah-langkah menulis yakni mengidentifikasi pembaca harus dilakukan dengan seksama dan juga teliti. Ini berhubungan dengan subjek di dalam tulisan. Apakah pembaca yang akan membaca tulisanmu itu merupakan target tulisanmu atau bukan? Minimal penulis harus mampu mengidentifikasi istilah dasar dalam menulis sesuatu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anissa Sabila. Kepada Kak Anissa dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah menulis. Langkah-langkah menulis yakni mengidentifikasi pembaca juga harus disesuaikan bagaimana latar belakang tempat tinggal pembaca. Apakah pembaca merupakan masyarakat kota, masyarakat desa, atau berpindah-pindah. Ketika ingin memberi bacaan pada masyarakat kota, tentu saja belum semua masyarakat kota memahami mengenai masyarakat desa yang mengenai pertanian, begitu juga sebaliknya. Yang C. Menentukan batasan tulisan. Setelah menentukan tujuan tulisan dan mengidentifikasi pembaca, otomatis penulis akan mendapat batas tulisan yang harus dilakukan dan diterapkan dalam melakukan langkah-langkah menulis selanjutnya. Ketika sudah menetapkan tujuan dan mengidentifikasi pembaca, maka penulis sudah mampu membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Berdasarkan dua aspek tujuan di atas, batasan laporan tulisan tersebut biasanya berupakan lokasi, apa yang harus dilakukan, siapa subjek dan objeknya, bagaimana dan dari mana sumbernya, dan lain sebagainya. Saat menetapkan batasan tulisan, tetapkan dengan jelas sebelum memulai riset atau penelitian. Kamu bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa saja aspek yang harus dipenuhi dan sesuai dengan tujuan dan target pembaca. Kemudian tentukan batasan laporan tulisan. Langkah kedua yaitu penelitian. Langkah-langkah menulis selanjutnya adalah melakukan penelitian. Setelah didapatkan tujuan penulisan, target penulisan, dan juga batasan penulisannya,
maka penulis bisa melakukan penelitian dan berangkat dari batasan yang telah ditentukan pada tahap persiapan. Langkah-langkah menulis selanjutnya, penulis harus membuat kerangka dari catatan yang telah dibuat dan biasanya berisi mengenai 3 sumber informasi utama. Yang pertama adalah melakukan penelitian dengan pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi, melakukan wawancara terhadap narasumber atau melakukan kuesioner tertulis. Yang ketiga, mengaplikasikan wawasan pribadi. Bahan liputan baik dari buku referensi, wawancara, maupun wawasan pribadi itu sangat penting sebagai pegangan dalam melakukan penelitian. Misalnya, di bagian pengalaman ada 2 sumber, yaitu inferensi dari pengalaman dan pengalaman pribadi. Pengalaman adalah keseluruhan pengalaman yang diperoleh melalui panca indera, sedangkan inferensi merupakan simpulan dari nilai-nilai pengalaman yang kita miliki. Kolaborasi bahan tersebut tentu akan semakin menguatkan hasil penelitian, tetapi jika dilakukan dan juga diterapkan berdasarkan informasi yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memang penting dilakukan langkah-langkah menulis, yakni penelitian agar hasil tulisan lebih berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dinda. Organisasian. Tahap pengorganisasian ini tidak kalah penting karena tahap pengorganisasian ini adalah tahap yang mengumpulkan penelitian agar penulis dan pembaca. Organisasian ini juga penting dilakukan agar tulisan lebih efektif. Organisasian ini menentukan gagasan yang harus dihadirkan. Misalnya memilih metode pengembangan dan lain sebagainya. Pada langkah-langkah menulis, yaitu pengorganisasian, penulis juga harus membuat kerangka tulisan, membuat subjek yang luas menjadi beberapa bagian dari ide satu ke ide yang lainnya. Pada umumnya, di dalam langkah-langkah menulis ini, langkah ini membuat berbagai ketentuan pokok mengenai suatu topik yang harus dirinci atau dikembangkan. Karangan tersebut kemudian mampu menjadi jaminan dalam menyusun tulisan yang logis dan teratur, agar penulis mampu membedakan gagasan utama dan gagasan tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi ini oleh saya sendiri, Ipia Syafidia. Langkah-langkah menulis yakini membuat kerangka tulisan. Ini juga bisa digunakan jika tulisanmu ingin dilengkapi dengan ilustrasi atau diagram. Dalam tahap ini, penulis bisa menentukan bagian mana yang akan disisipi ilustrasi atau diagram dan sebanyak apa yang harus disisipi ilustrasi agar struktur tulisan tetap aman dan nyaman saat dibaca. Tulisan yang memiliki ilustrasi atau gambar juga akan membuat pembaca lebih tertarik saat membaca tulisan. Oleh sebab itu, poin memperhatikan ilustrasi juga menjadi langkah-langkah menulis yang tidak boleh dilupakan. Yang keempat, ada penulisan draft. Setelah melakukan 3 langkah-langkah menulis di atas, langkah-langkah menulis selanjutnya adalah penulisan draft. Menulis draft tulisan ini bisa dari bagaimana penulis sudah menentukan tujuan, target pembaca, dan juga batasan tulisan yang sudah dilakukan pada tahap persiapan. Setelah itu, penulis bisa mengambil atau memilih metode pengembangan dan membuat kerangka tulisan. Sehingga menulis draft atau menulis kalimat demi kalimat dalam tulisannya lebih mudah dan efisien. Pada langkah-langkah menulis ini, proses penulisan hanya merupakan proses memperluas kerangka tulisan. Setelah melakukan langkah-langkah menulis, yakini menentukan kerangka menjadi kalimat utama. Langkah-langkah menulis selanjutnya, yakini memperluas kalimat menjadi paragraf demi paragraf. Yang kelima, ada revisi. Langkah-langkah menulis yang terakhir adalah melakukan revisi. Seperti yang sudah dijelaskan, jangan melakukan revisi tulisan dalam bentuk sederhana apapun saat sedang menulis. Hal tersebut justru akan merusak atau memecah konsentrasi saat menulis. Ikuti saja langkah-langkah menulis sampai tahap kelima, yakni revisi. Ketika kamu sudah memiliki draft atau kerangka tulisan, anggaplah itu harus segera diselesaikan dengan baik tanpa mempedulikan bagaimana ketepatan atau benar tidaknya cara menulis.
Kembangkan dengan baik kerangka karangan, kemudian baru revisi. Ketika semua tulisan sudah ditulis sampai benar-benar selesai dan sampai tahap akhir, dan jadi susunan karya tulisan. Hal ini dilakukan agar penulis mampu menemukan kesalahan dan memberikan pembetulan terhadap kesalahan. Jujurlah saat melakukan revisi, karena ketika memang harus mengganti kerangka, pemikiran atau melakukan perubahan, lakukanlah. Periksa kesatuan, kekoherenan, dan peralihan draft. Jika kesatuan di dalam draft sudah mendukung ide pokok pada setiap paragraf, maka tulisanmu bisa dibilang sudah koheren dan sesuai. Hal ini juga ditentukan berdasarkan kalimat demi kalimat atau paragraf demi paragraf yang mendukung topik tulisan utama. Apakah mengalir dengan jelas atau masih membuat pembaca kebingungan? Terakhir, periksa hal-hal teknis menjadi tata bahasa, tanda baca, dan hal-hal mekanis yang meliputi ejaan, singkatan, huruf besar, dan lain sebagainya. Di tahap ini, penting juga untuk menulis kata pengantar jika di tahap awal memang penulis belum menentukan kata pengantar. Tulis kata pengantar yang memang menyiratkan subjek yang diangkat pada tulisan dan dapat menyita perhatian pembaca.